Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indah Latifah Zulita, NPM 2108260178. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang blok hematologi dan imunologi yang berjudul pemeriksaan laboratorium. Yang pertama itu ada pemeriksaan hemoglobin atau HB. Hemoglobin atau Hb itu adalah protein dalam sel darah merah yang membawa oksigen. Nilai normalnya itu 13,8 sampai 17,2. Kalau itu pada pria, kalau pada wanita dia itu normalnya itu 12,1 sampai 15,1. Nah, kalau Hb-nya itu tinggi berarti itu dia terkena polisitemia atau dehidrasi. Dan kalau dia itu rendah dia terkena anemia ataupun perdarahan. Kemudian ada, hematokrit atau HT. Dia itu adalah persentase volume darah yang terdiri dari sel darah merah. Di normalnya itu kalau pada pria dia itu 40,7% sampai 50,3%. Kalau pada wanita normalnya itu 36,1 sampai 44,3%. Nah, kalau HT-nya itu tinggi berarti dia terkena dehidrasi, hipoksia kronis, dan kalau dia itu rendah dia terkena anemia atau overdosis. Kemudian ada MCV. MCV itu adalah rata-rata volume sel darah merah. Nilai normalnya itu 80 sampai 100. Kemudian kalau dia MCV dia itu tinggi, dia terkena anemia makrositik atau defisiensi B12 atau folat. Kemudian kalau dia itu rendah, dia terkena anemia makrositik atau defisiensi besi. Kemudian ada MCH. MCH itu adalah rata-rata jumlah hemoglobin per sel darah merah. Nilai normalnya itu 27 sampai 31. Interpretasinya kalau dia MCH dia itu tinggi, berarti dia terkena anemia makrositik. Kalau dia itu rendah, dia terkena anemia mikrositik. Kemudian ada MCHC. MCHC itu adalah konsentrasi hemoglobin, dalam satu volume sel darah merah. Normalnya itu 32 sampai 36. Kemudian, kalau dia itu MCHC itu tinggi, dia terkena streptositosis. Kalau dia MCHC dia itu rendah, dia terkena anemia hipokromik. Kemudian ada LED. LED itu adalah jumlah sel darah putih dalam darah. Nilai normalnya itu pada pria dia itu 4.000 sampai 1.000 sel. Nah, kalau dia itu tinggi, dia, biasanya terkena infeksi, leukemia, dan juga stres. Kalau dia itu rendah, biasanya itu dia terkena leukopenia dan gangguan sumsum tulang. Kemudian ada leukosit. Leukosit itu, adalah jumlah sel darah putih dalam darah, yang normalnya itu 4.000 sampai 11.000. Nah, pada leukosit itu kalau dia itu tinggi, dia terkena infeksi dan leukemia dan juga stres. Kalau dia itu rendah, dia terkena leukopenia dan gangguan sumsum tulang. Nah, kemudian ada trombosit. Trombosit itu adalah jumlah, platelet dalam darah. Nilai normalnya itu 150 sampai 450 sel. Nah, biasanya itu kalau dia itu trombositnya itu tinggi dapat menunjukkan kondisi seperti polisitemia vera dan inflamasi. Kalau dia tuh, pada rendah dia bisa terkena trombositopenia dan risiko perdarahan. Kemudian ada, serum besi. Serum besi ini dia adalah kadar besi yang beredar dalam darah. Nilai nilai normalnya itu adalah kalau pada pria dia itu 65 sampai 176. Kalau pada wanita dia itu nilai normalnya 50 sampai 170. Kalau dia itu tinggi biasanya itu dia terkena hemakromatosis dan hemolisis. Kalau dia tuh rendah biasanya itu dia terkena anemia defisiensi besi dan infeksi pada kronis. Kemudian ada ferritin. Ferritin ini adalah protein yang menyimpan zat besi dalam darah. Nilai normalnya itu biasanya 20 sampai 500. Kalau pada wanita dia tuh 20 sampai 200. Nah, kalau dia tuh tinggi biasanya itu ada penyakit peradangan kronis, kemudian juga karena ada hemakromatosis. Kalau dia tuh rendah dia biasanya karena adanya, anemia defisiensi, tinggi. Kemudian yang terakhir ada TIBC. TIBC itu dia merupakan kapasitas total, darah untuk mengikat besi dengan, transferin. Nilai normalnya itu adalah 240 sampai 450. Kalau dia itu tinggi, berarti dia tuh biasanya terkena anemia defisiensi besi, dan kalau dia itu rendah biasanya karena penyakit kronis dan juga, hemakromatosis. Nah, biasanya itu, eee, biasanya itu, eee
perlu, aspek laboratorium ini dan interpretasi darah ini, biasanya tuh di tengah dan dibuat pada cabang-cabang terkait dan masing-masing parameter dan interpretasinya. Baiklah itulah yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.